mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Di Alkitab nama Ishak itu adalah tokoh atau nenek moyang yang selalu diagung-agungkan oleh bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu berdoa, mereka selalu berdoa di dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena Ishak itu nenek moyang bangsa Israel. Tapi satu kali ada terjadi masalah, ada kelaparan. Ada kelaparan dan Ishak kena dampak kelaparan. Ini kan ada sesuatu yang aneh ini. Biasanya kan kalau ada kelaparan, anak Tuhan ya tetap dipelihara Tuhan. Ada perbedaan lah, ya kan? Kalau kita ikut Tuhan, maunya adalah perbedaan. Semalam kami ada pesta di Batu Karang. Saya punya nenek di sana, dia sudah janda, dia punya ladang. Jadi karena dia sudah tua, ini kan masa kekeringan, dia tanam cabai. Gak kuat lagi dia mompa, maka gak dipompanya cabainya itu, gak disiramnya. Udahlah, biarinlah, kalau kehendak Tuhan hidup-hidup, kalau gak mati-mati begitu. Padahal semua tetangganya itu siram cabai. Bayar lagi air, siram cabainya. Anehnya, semua teman-temannya yang siram, nggak jadi cabenya. Nenek itu disiramnya pun nggak jadi cabenya, mahal pula. Waktu ku dengar kesaksian itu, luar biasa. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kenapa Ishak orang kelaparan, dia juga kelaparan? Nah, itu yang hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang Ishak. Satu kali karena kelaparan, Ishak dan keluarganya pergi ke Gerar. Kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 7. Kejadian 26 ayat 7. Jadi waktu Ishak dan istrinya Ribka mereka pergi ke Gerar, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, orang nanya, cantik kali cewek itu, mungkin begitu kan. Datang si Ishak, dia bilang, Ribka ini saudaraku, padahal istrinya. Sebab dia takut mengatakan dia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Coba kita bayangkan suami istri, kita pergi ke kampung orang, datang anak kampung itu, ditanyanya apaan itu katanya sama suami kita. Datang suami kita, turangkunya ini, turangku karena dia takut mati dibunuh. Kalau itu suami Hindu, Bu, gimana respon do, ibu-ibu? Tadingkan. Kalau jemaat di sini baik-baik lah. Mungkin kalau di kampung kita, dalam hati timai kos sekali rumah. Itu terjadi pada Ishak. Makanya nggak heran orang kelaparan, dia pun ikut. Karena Ishak itu egois. Dia mementingkan dirinya. Dia takut mati. Dibilangnya istrinya itu saudaranya. Waktu saya belajar begini, parah juga si Ishak ini kupikir. Rupanya waktu ku belajar lagi, dari mana si Ishak ini belajar kayak gitu? Rupanya bapaknya Abraham pun pernah kayak gitu. Bapaknya Abraham pernah punya istri namanya Sarah. Satu kali mereka juga jalan, lalu datang Raja Abimelek, dilihatnya Sarah itu cantik. Katanya.
Kadein duai, katanya sama Abraham. Abraham juga sama jawab kayak Ishak. Saudaraku ini raja, katanya. Raja pikir kalau saudaranya dibawalah si Sarah itu ke istana. Tapi Tuhan itu baik. Waktu Raja Abimelek tidur, dibuat Tuhan dia mimpi. Tuhan ngomong gini sama Raja Abimelek. Itu Sarah jangan kau apa-apakan. Dia itu istri dari Abraham. Abraham itu anakku. Kalau kau apa-apakan Sarah, kubunuh kau, mati kau kubuat sama semua orang yang ada di sekitarmu, kata Tuhan. Makanya waktu bangun Raja Abimelek, langsung ditanyanya Sarah, Sarah, kau Abraham itu suamimu? Iya. Kenapa gak kau bilang dari tadi? Langsung dipulangkanlah si Sarah. Rupanya bapaknya juga parah si Ishak ini. Makanya kenapa dia akhirnya mengalami kelaparan sama kayak orang-orang yang lain? Karena dia egois. Makanya hari ini Bapak Ibu kita mau belajar dari kehidupan Ishak. Jangan egois. Kalau kita mau ngalami hidup yang berbeda gak sama dunia. Dunia bisa kelaparan, kita tetap kenyang. Dunia bisa kering, kita tetap basah. Yang pertama jangan egois. Bilang kiri kanan jangan egois. Bapak-bapak jangan egois. Kalau pergi ke kedai kopi minta teh telur, minta cimpeng 2, bawa ke rumah. Istri itu pun suka teh telur. Mama-mama juga sama, jangan egois. Kalau mahal jualan jangan kamu makan mie pangsit sendiri dipajak. Ku taunya, ku lihat dari sini. Enggak lah, bercanda, enggaknya ku lihat. Kalau kami sendiri makan, suami itu juga mau. Bawa untuk suami itu, bawa untuk anak itu. Jangan egois. Untungnya Ishak ini dia nggak lama-lama pelihara egois. Dia cepat bertobat. Di ayat 8, Kejadian 26 ayat 8. Setelah berapa lama ia ada di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Kenapa ada akhirnya suami Ishak dan Ribka bisa lagi mesra? Saya percaya karena mereka itu sudah tidak lagi saling egois. Mungkin waktu Ishak bilang Ribka ini saudaraku itu ada pertengkaran. Mungkin Ribka marah waktu itu sama Ishak. Tapi kalau kita baca di ayat 8 akhirnya mereka bisa mesra kembali. Kenapa? Karena mungkin Ishak udah gak egois lagi. Yang kedua Ribka pun gak egois. Kalau Ribka egois, gak mungkin mereka bisa mesra-mesra. Sama kau mesra-mesramu itu, mungkin gitu kata Ribka. Kau bilang pula aku saudaramu, gak mau lagi aku mesra sama kau. Bisa kan begitu? Tapi di ayat ini kita lihat, sudah ada pemulihan. Mereka saling mengasihi. Makanya kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, spesial, orang kering, kita basah, orang lapar, kita kenyang dipelihara Tuhan. Jangan egois dan saling mengasihilah kita. Saling mengasihi. Ayat 11. Apa berkatnya kalau tidak egois dan saling mengasihi? Ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ada perlindungan dari raja. Waktu mereka tidak egois saling mengasihi Ishak dan Ribka, Raja Abimelek buat satu aturan di kampungnya di Gerar. Jangan kalian ganggu keluarga ini. Kalau kalian ganggu mati kalian. Ada perlindungan kalau kita saling mengasihi. Perlindungan dari raja pun luar biasa. Apalagi perlindungan dari Tuhan. Ini kita dapat informasi bahwa besok Ibu Gubernur akan datang ke Sugihan. Anaknya Pak Jokowi, Kayang.
2 hari ini itu dinas sibuk sekali telepon istri saya selalu. Karena rencana awal Ibu Gubernur akan singgah juga di sekolah kita ini. Tapi semalam akhirnya semua berubah. Ternyata anak-anak kita yang besok akan kita bawa semua kumpul di Desa Sugihan. Itu baru istri gubernur semua sibuk. Selalu telepon bunyi dari kepala dinas ini, kepala dinas. Bu, gimana bu persiapan? Gimana sekolah kita bu? Apa yang kurang bu? Baju seragam anak kita sudah ada bu. Ada nanti mobil kalian bu dari sekolah ke Sugihan bu. Semua sibuk. Baru ibu gubernur. Begitu sibuknya persiapan-persiapan. Semua kepala-kepala dinas. Bu, kami dengar katanya di Sugihan susah parkir bu. Boleh nggak semua nanti mobil kepala dinas numpang di gereja ibu? Boleh, boleh. Biar satu mobil aja kami semua nanti ke sana. Boleh, boleh, boleh. Baru istri gubernur yang datang. Belum lagi bapak gubernur. Belum lagi bapak menteri. Belum lagi bapak presiden. Begitu sibuknya persiapan-persiapan. Tadi waktu kami ke Sugihan, udah sibuk semua masyarakat kutipi sampah. Di jalan-jalan, karena besok akan ada orang yang punya jabatan datang. Mungkin hari ini sudah sibuk nanti Polres itu. Persiapkan keamanan. Karena ada orang hebat yang perlu dilindungi. Waktu Ishak dan Ribka saling mengasihi, Raja perintahkan jangan ganggu mereka. Saya percaya ini juga akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita jadi umat-umat Tuhan, jadi suami istri, bersaudara, tidak egois, saling mengasihi. Ada perlindungan Tuhan. Yang Tuhan sendiri Bapak kita dari sorga perintahkan. Jagai anakku itu. Dia saling mengasihi. Pelihara dia. Dan bukan hanya itu, ada berkat spesial. Dalam Kejadian 26 ayat 13. Ketika Ishak dan Ribka saling mengasihi, tidak egois. Firman Tuhan bilang begini. Dan orang itu menjadi kaya. Mau kamu kaya? Aku enggak. Bahkan kian lama kian kaya. Mau kamu kian lama kian kaya? Aku enggak. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ngapain kita kaya kalau ada sangat kaya? Dan itu terjadi berkat bagi Ishak dan Ribka ketika mereka saling mengasihi. Orang itu makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Saya percaya walaupun orang bilang zaman semakin susah. Ada prediksi BMKG bilang kemarau mungkin sampai bulan 9. Saya tetap percaya firman Tuhan. Mau sampai bulan 9, mau sampai tahun depan, mau sampai 2 tahun lagi, mau sampai 30 tahun lagi pun. Gak masalah asal Tuhan beserta kita. Nenekku aja gak nyiram bisa tumbuh cabenya. Ngapain kita cabai-cabai nyiram? Bisa tumbuh. Bukan karena cabai, bukan karena hujan, tapi karena Tuhan. Bilang kiri kanan, hidup saling mengasihi. Maka kamu gak akan kekurangan, bilang. Yang kedua, kunci kenapa Isa akhirnya diberkati Tuhan, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, beda sama orang lain, belajar menabur. Menabur itu nggak selalu bicara uang. Menabur itu termasuk segala sesuatu yang baik. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu tabur cabai, kamu pasti akan tuai cabai. Kalau kamu mau tuai yang baik, tanamlah yang baik.
Kalau kamu jadi manusia cuek, asal jalan cuek aja orang. Cuek aja kamu. Disenyumi orang pun kamu cuek, nggak lihat, cuek. Kamu sedang menabur cuek. Jangan kamu marah sama Tuhan. Kok sombong kali semua orang? Karena itulah hasil tanaman kita. Apa yang kita terima itu hasil dari tanaman kita. Jadi kamu kalau suka disenyumi orang, kemungkinan kamu suka tabur senyum. Bilang kiri kanan, belajar menabur. Kalau kita suka menabur yang baik, kita pasti akan tuai yang baik. Saya bersyukur bisa kenal banyak orang-orang, ada beberapa orang-orang yang mungkin untuk kenal dia pun orang susah. Saya bisa kenal dia karena saking kayanya mungkin, saking pintarnya. Saya kemarin waktu ada acara di Medan, setelah selesai semua acara, kami diajak makan. Jadi kami makan itu rame. Satu meja itu mungkin ada 20-25 orang. Hampir rata-rata semua yang duduk di situ saya kenal. Ada satu bapak, saya nggak kenal. Saya baru kali itu jumpa. Dia sibuk kali. Mau apa lagi? Dia antarin piring. Ini. Lalu dia telepon lagi durian, ucok durian supaya dikirim ke ruang makan. Lalu diantar sama Grab, dia yang bawa, ayo makan durian lagi kita. Dia yang layani kami semua. Lalu saya tanya teman saya, siapa bapak itu? Teman saya bilang, dia itu bos. Dia yang punya pabrik Unilever. Kalau Unilever itu, yang itu induknya, bawahannya itu biskuit, ada odol kalau saya nggak salah. Dia bosnya rupanya. Dia sibuk kali melayani kali. Kupikir tadi entah siapalah ini. Dalam hatiku, wajar dia diberkati Tuhan karena dia nabur. Orang yang sudah hebat segitu pun masih suka nabur. Sampai semua makanan dia yang bayar, makasih ya Pak. Kita mau keluar dipanggilnya tukang parkir. Semua mobil ini nah uang parkirnya. Kami nggak perlu lagi bayar parkir. Dan dalam hatiku, ya wajarlah dia diberkati Tuhan melimpah. Karena dia banyak menabur. Jadi banyaklah kita menabur. Kalau kita menabur, kita nggak akan kekurangan. Ada satu bapak, ini hanya ilustrasi, dia dibawa ke dua tempat. Satu, tempatnya ini sama kondisinya. Satu, dia masuk di satu tempat, orang sebut itulah neraka. Ada satu kuali besar, isinya sop yang wangi. Tapi orang yang ada di sekitar kuali belanga yang besar itu, kurus-kurus, krempeng semua. Di sop yang wangi yang kelihatannya enak itu, semua orang yang di pinggir belanga itu pegang masing-masing satu sendok. Sendoknya nggak sendok kayak sendok makan kita, tapi sendoknya kayak sekop itu, panjangnya 1 meter. Jadi mereka gini semua, kondisinya begini, diambil sop, dia masukkan ke mulutnya, nggak bisa lah, namanya 1 meter kan kepanjangan. Masukkan ke mulutnya nggak bisa, tumpah, paksa lagi, tumpah, tumpah. Makanya semua orang di situ kurus-kurus. Karena semua sibuk sekop untuk mulutnya sendiri, nggak bisa. Yang ada tumpah-tumpah berserak itu semua. Di pemandangan yang satu lagi, ada kuali belanga yang besar. Sama, sopnya juga enak, dikasih juga sendok yang sama. Tapi bedanya mereka sibuk egois mementingkan diri sendiri. Yang di sini waktu mereka coba untuk mulutnya nggak bisa, dia mulai sekopi, suapin temannya. Nah, aku nggak nyaku bisa makan ini. Nah, makan kau katanya. Makasih. Aku pun gitu juga makan kau. Dia saling menabur, saling menyekopi. Mereka ini gemuk semua. Ini kurus krempeng. Kenapa? Karena egois untuk diriku sendiri dan mereka menabur. Nah, dia tabur, orang juga tabur sama dia. Mereka semua gemuk.
Bilang kiri kanan, nabur biar gemuk, bilang. Ini bukan gemuk fisik ya. Jangan nanti yang gemuk fisik, oh aku gak perlu lagi nabur. Ini gemuk secara iman, gemuk secara ekonomi, gemuk dalam segala hal. Jadi banyak nabur. Saudara mau nabur? Biar kuat cari caranya hari ini. Mau? Kebetulan pula hari ini. Ada kemarin pendeta. Dia mau bangun gereja. Jadi mereka perlu dana. Mereka buatlah kerupuk. Udah mereka buat banyak kerupuk. Udah janji mereka mau kasih kerupuk itu sama satu gereja. Ternyata satu gereja ini waktu ditelepon nggak ngangkat, nggak tahu lagi dia kemana mau dibikinnya kerupuknya. Diteleponnya lah ke sini. Masukkan, kami bilang lah, namanya menabur. Nah, makanya ada nanti kerupuk di belakang. Jadi seberapa nanti ada berkat tabur. Seberapa pun ada berkat tabur. Suka nggak suka kan belilah. Itu untuk menabur pekerjaan Tuhan. Itu yang kedua, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan yang beda dengan yang lain, belajar menabur. Yang ketiga, tinggalkanlah pertengkaran. Di zaman Abraham, Ishak, itu sumur itu jadi satu tempat kehidupan. Jadi kalau ada sumur, itu bisa menjadi satu tempat yang membawa kebahagiaan. Tapi sumur itu juga bisa menjadi satu tempat peperangan. Ini kan sumurku, gitu. Jadi bisa orang bunuh-bunuhan hanya untuk merebut sumur. Anehnya begini, Abraham itu kemana dia buka sumur, airnya itu membual-bual. Banyak, meluap. Tapi waktu Abraham meninggal, datang orang Filistin, diambilnya air di sumur yang dibuat Abraham itu, nggak ada air, mati. Akhirnya pala orang Filistin ditutupinya lah semua sumur-sumur yang dibuat Abraham dulu. Lalu datang Ishak, waktu dilihatnya dulu di sini sumur dibuat bapakku, dikoreknya lagi sumur itu. Yang luar biasanya keluar lagi banyak air. Saya mulai banyak belajar prinsip. Ternyata berkat Tuhan itu sangat tergantung siapa yang membuka. Bukan tergantung cuaca, bukan tergantung tempat, bukan bergantung yang lain-lain. Tapi bergantung siapa orang yang ada di sana. Buktinya orang Filistin mereka buka nggak keluar air. Tapi datang Ishak, dibukanya lagi lahan itu. Meluap-luap lagi air. Jadi hidup kita ini diberkati itu bukan tergantung di mana posisi air, bukan. Di mana lahan basah, bukan. Di mana area yang daerah yang menjanjikan, bukan. Bukan itu yang menyebabkan kita diberkati Tuhan. Tapi yang menyebabkan kita diberkati Tuhan itu Tuhan sendiri. Ingat kamu, satu kali waktu Petrus sama kawan-kawannya menjala ikan semalam-malaman, gak ada satu pun dapat. Pagi-pagi mereka rapikanlah jalannya semua. Datang Yesus, gimana Petrus, dapat banyak? Semalam-semalaman kami jala ikan, gak ada satu pun dapat guru. Sekarang coba tebarkan jalamu ke tengah. Petrus jawab dia, sempat dia jawab karena nggak sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendaknya. Dia bilang, guru udah semalam-malaman kami tebarkan jala. Secara ilmu kami udah tahu apa yang kami harus kerjakan. Tapi untung dia nggak berhenti di situ. Dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya. Ini nggak masuk akalnya ini. Mungkin dia pergi ke tengah karena Yesus yang menyuruh. Dia tebarkan jala. Secara ilmu nelayan, ambil ikan itu paling cocok malam hari. Makanya Petrus sama kawan-kawannya itu udah semalam-malaman.
Itu secara akal, pengetahuan. Mungkin pagi itu waktu Petrus pergi menjala ikan karena dia melakukan perintah Yesus. Kita bawalah ke zaman sekarang. Mungkin kan tak adanya warung-warung kedai di tepi-tepi pantai itu. Wih, mungkin teman-teman Petrus sama nelayan bilang, mau kemana pula si Petrus itu? Kok bawa jala pula dia siang-siang? Yang enggak kerjanya itu. Malam aja enggak dapatnya ini, kok dicobanya lagi. Ya gimana pun enggaknya dapat itu. Taruhan kita, taruhan katanya pula mungkin di kedai. Kalau dapatnya nanti samamu 50. Kalau enggak dapatnya sama aku 50. Udah mungkin taruhan pula orang di kedai. Karena itu enggak masuk akal. Tapi apa yang kita tahu? Enggak masuk akal pun. Karena Yesus yang menyuruhnya. Mereka dapat ikan banyak. Bahkan perahunya hampir tenggelam, harus panggil lagi orang lain. Kembali lagi ke prinsip enggak egois. Kalau tadi Petrus itu egois, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Udah mau tenggelam pun perahunya, tambah sedikit lagi, tangkap ini. Jarang kita gini, bisa tenggelam. Dia ingat prinsip firman Tuhan. Jangan egois kalau mau diberkati Tuhan. Dipanggilnya lagi lah kawannya. Ikon ada ikon, datang lagi, berbagi lagi, berbagi. Sampai duanya perahunya itu mau penuh. Bilang kiri kanan, jangan egois. Bisa kamu nanti tenggelam, bilang. Dari sini kita belajar bahwa kalau Tuhan bekerja, itu tidak lihat pengalaman-pengalaman kita. Tidak lihat situasi laut. Kalau Tuhan mau menolong, tidak tergantung situasi laut, tidak tergantung kebiasaan, tidak tergantung. Tuhan yang punya segala sesuatunya. Biasanya malam ikan ada di situ. Gampang bagi Tuhan. Hari ini pagi kau semua besok datang ya. Kata Tuhan. Pagi udah sibuk semua ikan datang. Ayo kesana gitu semua. Apa yang gak bisa dikerjakan Tuhan? Untuk mendatangkan ibu gubernur, kupikir gak mudah. Jangankan ibu gubernur, bupati saja untuk mendatangkannya itu banyak kali protokolernya. Gak bisa kamu undang sehari ini datang. Dia lihat jadwalnya, udah banyak jadwalnya itu. Jadwal sebulan ini mungkin jadwal berapa bulan ini sudah penuh. Tapi kalau Tuhan bekerja, ibu gubernur besok kesugihan. Bisa. Jadi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walau sekarang kering, Tuhan bisa berkati kita. Karena Tuhan tidak tergantung dipengaruhi oleh cuaca. Dia Tuhan. Kejadian 26 ayat 19. Kejadian 26 ayat 19 dan 20. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Waktu pembantu Ishak itu gali sumur, dapatnya air membual-bual. Datang anak kampung Gerar, jang kami, tanah ini bulang kami, olah kena jai, pergi kalian. Padahal Ishak, anggota Ishak yang gali. Pergi kalian dari kampung ini sumur kami. Datang Ishak, dinamainya sumur itu Esek. Esek itu artinya pertengkaran. Ishak bilang sama anggotanya, jangan melawan, tinggalkan saja Esek itu. Dia pergi, walau mereka yang menggali membual-bual. Ishak sadar Tuhan yang sanggup memberkatiku, bukan sumur itu. Dia tinggalkan Esek, dia tinggalkan pertengkaran. Lalu dia gali lagi sumur yang berikutnya. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur yang lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Sitna itu artinya perkelahian. Sama kayak Esek. Waktu digalinya lagi sumur, datang pula orang ngaku-ngaku, itu sumur kami, sumur ini bulang kami, tanah kami. Datang Ishak, kasih sama dia.
Ishak nama itu sitnah, tinggalkan. Itu pertengkaran, itu pertikaian, ada esek, ada sitnah. Ayo pergi kita, jangan kita mau bertengkar. Yang ketiga, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, tinggalkan pertengkaran. Kalau gara-gara itu kita bertengkar, tinggalkan saja itu. Anggap saja itu esek, anggap saja itu sitnah. Sampai akhirnya ayat 22, ia pindah dari situ menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Rehobot itu artinya kelonggaran, kelegaan, jalan yang luas. Sampai di satu titik akhirnya Ishak dapat namanya sumur yang mereka sebut Rehobot. Sejak itu nggak ada lagi pertengkaran. Mereka akhirnya beranak cucu dari sumur itu. Jadi yang ketiga, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, tinggalkan pertengkaran, tinggalkan pertikaian. Kalau saya pakai bahasa sederhananya, mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Kalau kita mengalah karena Tuhan, percaya akan ada Rehobot, akan ada kelegaan yang sudah menanti kita. Bukan sumur yang memberkati kita, Tuhan. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Allah yang sama sedang berkata hari ini sama kita, Nakku, aku itu Allah Abraham, Allah bapak moyangdu, nenek moyangdu. Aku yang memberkati Abraham, aku yang memberkati Ishak, aku juga yang akan menyertai kamu. Aku juga yang akan memberkati engkau. Aku juga yang akan memberkati banyak keturunanmu. Aku akan memberkati hidupmu. Janji yang sama hari ini Tuhan katakan kepada kita. Setelah mereka mengalami berkat-berkat yang luar biasa, itu yang saya bilang khotbah beberapa minggu lalu, hidup kita ini asal kita takut akan Tuhan, kita ini makin naik makin naik. Mau nggak mau kah, asal kamu takut sama Tuhan, makin naik dan akan makin banyak mata tertuju sama kita. Akan makin banyak orang mau belajar sama kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Waktu dia jadi kaya, kian hari kian kaya, menjadi sangat kaya, menjadi orang yang berpengaruh karena hidupnya itu hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Ayat 26, raja pun akhirnya datang sama Ishak. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama dengan Ahujat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Kalau sekarang presiden pun datang, menteri-menteri pun datang, panglima pun datang, kapolri pun datang sama Ishak. Ayat 27. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Sampai Ishak bilang, ngapain kalian datang raja? Kalian kan benci sama aku. Kalian dulu usir aku. Aku buat sumur, kalian bilang itu sumurku, sampai kalian usir kami. Sekarang kok datang kalian? Ayat 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Sampai raja bilang begini, sekarang kami tahu bahwa kau punya Tuhan yang hidup. Artinya kami sedang merasa bahwa keberadaan kami sampai anak cucu kami itu sangat tergantung kepadamu Ishak. Kami mau buat perjanjian ini sekarang sama kau. Karena kami melihat semua orang-orang yang dekatmu pun diberkati, kami juga mau diberkati. Hal ini bisa terjadi sama kita, Bapak Ibu.
Asal kita melakukan 3 hal ini tadi. Jangan egois, saling mengasihi, belajar banyak menabur. Sekecil apapun taburan tabur. Yang ketiga, tinggalkan pertengkaran. Walau kadang-kadang Isa ini dia yang gali dan itu harusnya haknya, orang bilang itu bagianku, lalu dia tinggalkan, itu tidak gampang. Mungkin dia bertahun-tahun harus menjalani hidup susah. Tapi di satu titik, Tuhan menggerakkan semua orang termasuk raja-raja datang sama Isa. Kami salah. Kami harus belajar dari hidupmu. Sekarang kami baru sadar bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Kami sudah lihat sendiri bahwa Tuhanmu itu menyertai engkau. Saya nggak tahu. Mungkin hari ini ada di antara kami jemaat Tuhan. Kami sedang mengalami seperti yang dialami Isa. Mungkin ada keluarga-keluarga dekat kita yang sedang mengecilkan kita. Pergi kau. Ini bukan sumurmu. Ini bukan bagianmu. Atau mungkin ada bagian-bagian yang kita sedang sibuk pertahankan hari ini. Dan firman Tuhan ajar kita kalau kita mau berbeda dengan orang lain, tinggalkan pertengkaran. Hari ini mungkin kamu sedikit susah, sedikit sedih, sedikit merasa itu kan bagianku, itu hakku. Tapi percaya kalau kita lakukan firman ini, nanti satu titik kamu akan ngomong, Om, benar apa yang kamu bilang 5 tahun yang lalu. Sekarang semua keluarga-keluarga aku udah datang sama aku, mau kenal siapa Tuhan yang kita sembah, Om. Jangan takut. Sekalipun kelaparan, ada Tuhan yang menyertai kita. Itu pembelaan kita. Kelaparan itu nggak hanya terjadi di zaman Abraham, tapi itu terjadi di zaman Isa. Dan bukan hanya itu, keturunan Isa juga mengalami kelaparan. Di dalam Kejadian 43 ayat 1. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Saya sedang menceritakan ini, artinya Abraham takut akan Tuhan mengalami kelaparan. Isa takut akan Tuhan mengalami kelaparan, masa-masa kelaparan. Yakub pun takut akan Tuhan pun mengalami kelaparan. Jadi artinya siapapun kita, kelaparan, kesusahan, kekeringan, ekonomi susah, itu hal biasa yang akan kita hadapi. Tapi yang membuat kita berbeda, Abraham kekeringan, kelaparan dipelihara Tuhan. Isa kelaparan dipelihara Tuhan. Yakub, kalau kita tahu Yakub dia punya keturunan namanya anaknya Yusuf. Yusuf yang sering kita dengar ceritanya, dia dijual jadi budak, masukkan ke sumur, difitnah, dipenjara, akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Yusuf itu adalah anak Yakub. Dan dia bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan dia pelihara semua keturunan-keturunan bapaknya Yakub. Itu sebabnya jangan takut. Asal kita takut akan Tuhan, bukan hanya kita. Anak kita pun akan dipelihara Tuhan, cucu-cucu kita pun akan dipelihara Tuhan. 3 hal hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau mengalami berkat seperti sumur Isa, membual-bual, jangan egois, saling mengasihi. Kalau ada kamu di sini merasa ditegur Tuhan hari ini, aku terlalu egois, belajar jangan egois. Kalau hari ini kamu ada ditegur Tuhan, ada yang kamu sulit untuk mengasihi, pulang dari sini berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati mengasihi, kasihi orang itu. Karena itu akan membuka pintu berkat Tuhan yang membual-bual itu dalam hidup kita. Yang kedua, belajar menabur. Apa saja yang kamu bisa tabur yang baik. Kalau kamu suka berpikir yang benar, kamu akan menuai orang juga berpikir yang benar tentang kamu. Tabur yang baik. Yang ketiga, tinggalkan pertengkaran. Tinggalkan pertikaian. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat ada rehobot, ada kelegaan, ada keluasan yang Tuhan buka dalam hidup kita.
Amin.